Caution. Dilarang keras melakukan plagiat dalam bentuk apapun. Naskah ini mengandung hak cipta, karya orisinil dari author. Jika ada yang menemukan plagiarisme, mohon segera hubungi akun Instagram @nidaulia0209. Kisah Janda Perawan, episode 13. Mencari sahabat Randy. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Ambar mengerjapkan matanya saat sinar matahari pagi mulai menyilaukan pelupuk mata. Sementara itu di sebelahnya ia melihat Nela sedang mengaji. Gadis itu tidak menyadari jika mertuanya sudah terbangun dan menoleh ke arahnya yang sedang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan khusyuk. Suara Nela bagus sekali. Selain gadis yang baik hati dan sangat cantik, ia juga gadis yang solehah. Beruntung sekali kamu Randy memiliki istri seperti Nela, batin Ambar yang matanya berkaca-kaca mendengar merdunya suara gadis itu. Aku akan berjuang untuk melindungi Nela dari niat buruk Atia. Tega sekali pria tua bangka itu mau menyakiti gadis sebaik dia, aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Gumam Ambar dengan raut wajahnya yang begitu masam, ketika ia teringat kembali dengan perilaku suaminya yang sangat memalukan itu. Tak lama kemudian, gadis itu sudah selesai mengaji. Nela menoleh ke arah Ambar yang sedang menitikkan air matanya, membuat ia menatap heran dan menghampiri mertuanya itu. Ada apa mah? Kok mamah nangis? Tanya Nela yang masih mengenakan peralatan sholatnya. Suara kamu merdu dan sangat menyentuh hati sekali, mamah malu sama kamu, mamah udah lupa kapan terakhir kali mengaji, bahkan sholat pun masih bolong-bolong. Randy beruntung sekali mendapatkan istri solehah seperti kamu, Nela. Ujar Ambar. Tidak apa-apa, mah, selagi ada kesempatan untuk melakukan ibadah, mamah bisa sempatkan sedikit waktu untuk mengaji, perlahan nanti mamah juga terbiasa kok, ucap Nela sambil tersenyum manis. Iya nak, mamah akan lebih mendekatkan diri sama Allah. Mengingat kita di dunia ini hanyalah sementara dan kekal di akhirat, di usia yang sudah tidak muda ini, mamah mau banyak beribadah untuk bekal mamah di akhirat nanti, ujar Ambar sambil tersenyum hangat. Syukurlah kalau begitu, kita bisa bersama-sama beristiqomah di jalan yang baik, ucap Nela. Mereka kemudian beranjak dari musola dan langsung menemui dokter yang menangani Randy untuk menanyakan keadaan lelaki itu saat ini. Dokter memberikan kabar yang sangat mereka nanti-nantikan. Randy mulai siuman dan sudah bisa merespon keadaan sekitarnya. Membuat Nela dan Ambar mengucapkan rasa syukur sebesar-besarnya. Apa kami boleh menemuinya, dok? Tanya Nela. Boleh, tapi tidak bisa lama-lama, kalian juga harus mengenakan pakaian pelindung. Mari ikut dengan saya, ujar dokter sambil mengantarkan keluarga pasiennya ke ruangan ganti untuk memakai pakaian pelindung saat memasuki ruangan pasien. Setelah mereka mengenakan pakaian pelindung, dokter mengantar Nela dan Ambar untuk melihat keadaan Randy yang terbaring lemah, lengkap dengan beberapa alat-alat medis yang terpasang di tubuhnya. Nela menitikkan air mata, melihat jemari Randy bergerak dan melambai ke arahnya, sebuah isyarat agar ia mendekat padanya. Randy, ucap Nela sambil menggenggam erat lengan suaminya yang sangat dingin dan pucat itu, kontras dengan jemarinya yang begitu hangat, hingga membuat Randy tersenyum tipis merasakan kehangatan dari istrinya. Sayang, makasih ya kamu sudah mau menjadi istriku. Maafin aku yang belum bisa membahagiakan kamu, aku sangat mencintai kamu, Nela. Ucap Randy dengan lirih. Aku juga sangat mencintai kamu Randy. Kamu harus sembuh sayang, kamu udah janjikan untuk selalu bersamaku sampai kapanpun. Ucap Nela sambil menitikkan air matanya hingga menetes ke jemari tangan Randy. Randy pun meneteskan air matanya, meraih tengkuk istrinya untuk didekatkan pada wajahnya. Ia mengecup lembut bibir ranum itu. Mereka kemudian saling memejamkan mata, menikmati kerinduan yang membuat keduanya saling meneteskan air mata. Setelah itu Randy meminta dokter untuk memanggilkan mamahnya. Tak lama kemudian, Ambar tiba di ruangan itu, sedangkan Nela sudah kembali keluar ruangan dan hanya menatap Randy dari balik kaca besar. Ia melihat Randy yang sedang berbisik di telinga mamanya. Mah, maafin Randy ya. Mamah adalah ibu yang terbaik untuk Randy,
Mama harus menjadi orang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Jangan pernah mau kembali bersama lelaki seperti papa, ucap Randy dengan suaranya yang lirih. Iya nak, kamu harus sembuh ya sayang. Kasihan istrimu itu, kamu sangat beruntung mendapatkan Nela, dia gadis yang sangat baik dan solehah, ujar Ambar. Randy paham, Mah. Oleh sebab itu Randy tidak mau Nela jatuh kepada lelaki yang tidak tepat untuknya setelah Randy tiada. Ujar Randy yang membuat mamanya melebarkan mata. Maksud kamu apa Randy? Kamu kan suaminya, tentu aja nggak akan ada yang mendapatkan cinta Nela lagi selain kamu. Timpal Ambar, Mamah pasti ngerti satu hal. Aku nggak bisa bertahan lebih lama lagi, tapi Mama udah mempersiapkan semuanya kan untuk Nela. Tanya Randy. Iya, tapi kamu harus kuat. Kamu harus tetap sembuh ya sayang. Ucap Ambar sambil mencium kening putranya itu. Aku takut Nela terluka, Mah. Papa mempunyai niat buruk pada istriku. Aku gak mau papa menyakiti Nela. Aku gak bisa membayangkan itu, ujar Randy yang kembali teringat dengan niat busuk papahnya. Mamah juga tahu hal itu, Randy. Mamah gak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Nela itu gadis baik-baik. Sudah sepantasnya dia mendapatkan kebahagiaan dan perlindungan. Dan lelaki yang bisa menjaga dia hanyalah kamu, suaminya. Sahut Ambar. Randy kemudian menghela napas panjang dan menatap ke arah langit-langit ruangan itu sambil menitikkan air mata. Ia sungguh merasa tidak sanggup lagi melawan penyakit yang sudah menggerogoti tubuhnya. Tetapi di sisi lain, masih ada seseorang yang menanti kembali kesembuhannya, menanti kebahagiaan yang harusnya mereka rasakan bersama-sama. Mah, aku mau minta sesuatu dari Mama. Ucap Randy sambil menatap dalam ke arah Ambar. Kamu mau minta apa, nak? Tanya Ambar. Tolong hubungi sahabatku, Raska. Minta dia untuk menemuiku di sini. Ucap Randy yang membuat mamanya lagi-lagi menatapnya dengan raut wajah yang penuh dengan pertanyaan. Pasalnya Raska itu adalah sahabat Randy semasa mereka duduk di bangku SMA, dan Ambar sudah lama sekali tidak pernah melihat keberadaan Raska ataupun mengetahui keadaan sahabat anaknya itu. Raska, tapi kenapa kamu mau bertemu sama dia? Tanya Ambar yang terheran. Ada hal penting yang harus aku bicarakan sama dia, sahut Randy. Ambar tampak kebingungan mendengar permintaan putranya itu. Setelah jam besuk selesai ia duduk di kursi tunggu seorang diri, mengingat kondisi Randy yang sangat memprihatinkan, membuatnya termenung. Sedangkan Nela diminta untuk pulang agar bisa istirahat dan bergantian jaga dengan Ambar serta Biningsih. Tak lama kemudian dari arah lain, Biningsih melihat Ambar sedang duduk dengan raut wajahnya yang tampak sangat kebingungan. Ia pun langsung bergegas ke arah Ambar. Nyonya, apa Tuan Randy baik-baik saja? Tanya Biningsih sambil duduk di sebelah Ambar dengan tangannya yang menjinjing sebuah paper bag berisi makanan. Saya bingung Bi. Randy meminta saya untuk menghubungi temannya yang bernama Raska, tapi setahu saya, dia itu teman Randy semasa sekolah dulu, dan saya juga udah lama banget gak tahu kabarnya lagi, ujar Ambar. Kalau begitu Nyonya telepon saja pakai ponselnya Tuan Randy. Kebetulan ponselnya ada sama saya, ujar wanita itu sambil membuka tasnya dan merogoh ponsel milik Randy. Kemudian Ambar membuka ponsel tersebut. Tetapi, ternyata ponselnya dikunci menggunakan tanda sidik jari pemiliknya. Hal itu sungguh menyulitkan Ambar untuk bisa menghubungi seseorang di ponsel itu. Duh, saya gak tahu gimana buka kunci ponselnya. Jam besuk juga udah habis, sementara ini kita nggak bisa nemuin Randy. Ucap Ambar. Biningsih juga tampak kebingungan, karena jika di ruang ICU di rumah sakit itu peraturan besuk dan penjagaan pasien memang sangat ketat. Mereka tidak mudah untuk keluar masuk dan menemui pasien sesuka hati. Terus, gimana caranya saya bisa mencari tahu keberadaan Raska? Ambar tampak sedang berpikir keras untuk memenuhi permintaan putranya itu. Memangnya, ada apa Nyonya? Kok Tuan Randy tiba-tiba mau bertemu sama temannya? Tanya Biningsih. Entahlah Bi, saya juga nggak tahu, tapi yang jelas Randy minta saya untuk menghubungi Raska.
agar menemuinya di rumah sakit secepatnya, ujar Ambar. Nantikan kelanjutan ceritanya besok.